Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala innaka waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang Allah Jalla Jalaluhu muliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ulah karena telah memberikan kepada kita berbagai macam rizki. Di antaranya adalah rizqul abdan, rizki jasmani, maupun rizki yang berupa rizki hati, rizki keimanan, rizki mengenal Islam, mengenal tauhid dan mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita tidak lupa bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau bukan karena Allah kemudian karena jasa beliau sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya tidak ada satupun dari kita yang bisa mengenal jalan ketakwaan. Tidak ada satupun dari kita yang bisa mengenal jalan hidayah. Para hadirin hadirat yang Allah muliakan, kembali kita membaca kitab Bahjah Qulubil Abrar milik Syekh Muhammad Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, di mana kita masih pada hadis yang ke-17. Kita baca ulang hadisnya, hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada, dan ikutilah dan iringilah keburukanmu dengan kebaikan, maka niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukanmu. Wa khaliqin nas, dan berbuat baiklah kepada manusia, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Imam Tirmidzi rahimahumullah. Kemarin kita telah menjelaskan sebagian dari penjelasan hadis ini, hadis ke-17, dan kita baru selesai dari mengutip 3 ayat Al-Quran. Di antaranya adalah ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib dari surat Al-Baqarah ayat 177. Kemudian surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan surat Ali Imran ayat yang setelahnya, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang mana ketiga ayat ini telah kita jelaskan. Ketiga ayat ini sengaja disusun oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di halaman ke-62. Ketiga ayat ini sengaja beliau susun berurutan seperti ini untuk menunjukkan kesesuaian 3 ayat ini dengan hadis yang kita bawakan. Hadis ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, dan ikutilah, iringilah keburukanmu dengan kebaikan, dan bergaullah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. 3 ayat ini sesuai, beliau susun sesuai dengan hadis yang kalau seandainya kita bagi hadis tadi menjadi 3 bagian, maka seakan-akan kita sedang membahas 3 bab yang berbeda. Yang pertama, kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk takwa bukan hanya sehari 2 hari, bukan hanya dalam satu kondisi, tidak pada kondisi yang lain, tapi kita diperintahkan untuk bertakwa apapun kondisinya. Ini sesuai dengan ayat yang mana? Surat Al-Baqarah ayat 177, yaitu pada firman Allah,
bukanlah yang disebut kebaikan itu engkau palingkan wajahmu ke arah timur atau ke barat. Nah, ini bantahan kepada siapa? Kemarin kita jelaskan, bantahan kepada orang Yahudi dan orang Nasrani, yang mana mereka semua berdebat mana di antara mereka yang paling benar dalam arah kiblat. Orang Nasrani bilang kiblat kami yang benar, orang Yahudi bilang kiblat kami yang benar. Mereka berdebat, maka Allah bantah, bukan itu kebaikan, bukan itu ketakwaan yang sebenarnya. Tapi kata Allah, walakinnal birra man amana billahi wal malaik wal yaumil akhir, sampai akhir ayat. Kata Allah, terjemahannya, akan tapi sesungguhnya kebajikan itu, ketakwaan itu, keimanan itu yang hakikatnya adalah dengan beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, sampai akhir ayat. Maka kalau kita perhatikan ayat ini dari awal sampai akhir, menegaskan kita untuk ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Kemudian ayat yang kedua, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ini menunjuk kepada potongan kedua hadis tersebut. Yang mana potongannya? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan. Pasti manusia melakukan keburukan, maka iringi keburukan itu dengan kebaikan. Ini sesuai dengan surat Ali Imran, kata Allah, dan bergegaslah kalian, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, menuju surga. Yang luasnya surga itu seluas 7 langit dan 7 bumi. Arduhas samawat, langit-langit, dan seluas bumi-bumi. Uiddat lil muttaqin, yang telah Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian pula ayat yang ketiga yang dikutip oleh beliau, surat Ali Imran ayat yang setelahnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang lain. Di akhir ayat Allah katakan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Dan kebaikan yang disebutkan dalam ayat ini semuanya adalah kebaikan sosial, kebaikan antara kita dengan manusia yang lain. Dan ayat ini sesuai dengan potongan terakhir hadis. Apa kata Nabi? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah, berlaku baiklah kepada manusia dengan akhlak yang baik, dengan bersedekah, berinfak, waktu lapang sempit, dan sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang tadi kita telah sebutkan. Kemudian kata penulis rahimahullahu ta'ala, Allah menyifati orang-orang yang bertakwa dengan keimanan terhadap rukun-rukunnya. Penjelasan di paragraf ini, beliau sedang menjelaskan ayat yang pertama yang beliau sebutkan. Dalam ayat tersebut, Allah sedang mensifati orang-orang yang bertakwa dengan karakter keimanan mereka, orang yang beriman terhadap rukun-rukun iman. Mereka yakin dan mereka memiliki amalan yang zahir maupun amalan yang batin. Amalan yang zahir maupun yang batin, yang nampak maupun tersembunyi. Kata beliau, demikian juga dengan menjalankan ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah yang dilakukan oleh anggota tubuh ataupun ibadah maliyah. Bersabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, memaafkan manusia, menahan gangguan mereka, berbuat baik kepada mereka, bersegera memintakan ampun dan taubat kepada mereka apabila mereka melakukan perbuatan keji atau zalim, aniaya terhadap diri mereka sendiri. Maka Nabi SAW memerintahkan dan berwasiat agar seorang hamba senantiasa bertakwa di setiap waktu. Ayat yang tadi selaras dengan hadis Nabi SAW. Apalagi kalau kita perhatikan akhir ayatnya. Kata Nabi di situ, mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan zakat. Ini ibadah zahir atau batin? Ibadah zahir.
Kemudian kata beliau, orang-orang yang menepati janji, ini berhubungan dengan karakter akhlaknya seorang yang beriman. Dan orang-orang yang bersabar dalam berbagai macam keadaan. Dalam kondisi sempit, derita, bahkan di ujung tanduk di saat peperangan. Kata Allah sebagai penutup ayat ini, kata Allah, merekalah orang-orang yang jujur. Orang-orang yang sadaku, benar dalam keimanannya. Wa ulaika humul muttaqun, kata Allah, merekalah orang-orang yang bertakwa. Ini orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benar ketakwaan, yaitu orang yang menjaga ketakwaannya di dalam setiap keadaan. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, paragraf setelahnya, berhubung manusia memiliki kekurangan dan pasti memiliki kekurangan, pasti atau enggak pasti? Nah, pasti. Namanya manusia mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan tempatnya lupa. Pasti dia lupa, pasti dia alpa. Maka Nabi SAW setelah memerintahkan kita untuk bertakwa, dan manusia ketika bertakwa pasti salah, maka Nabi SAW berikan solusi. Ketika dia salah, ketika orang yang bertakwa itu salah, apa yang akan dia lakukan? Maka kata Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang mereka lakukan, orang-orang yang bertakwa bukannya tidak pernah salah. Orang yang bertakwa bahkan sering salah. Orang yang bertakwa bahkan jatuh bangun. Namun ia terus istiqamah di atas taubat. Dia terus istiqamah menutupi keburukan dengan kebaikan sesuai dengan hadis wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata penulis, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya agar melakukan hal-hal yang dapat menutup, dapat menghapus kekurangan tersebut, yaitu dengan cara mengiringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Perbuatan baik di sini al-hasanah, perbuatan baik di sini yang dimaksud adalah mencakup semua perkara yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Adapun kebaikan yang teragung yang dapat menjadi kafarah. Di sini beliau tidak menyebutkan kafarah ya. Adapun kebaikan teragung yang dapat menghilangkan kejelekan, kebaikan yang dapat menghilangkan kejelekan istilahnya adalah kafarah atau mukaffirah. Kafarah atau mukaffirah, kebaikan-kebaikan, amal-amal saleh, ibadah yang bisa menghapuskan dosa, yang bisa menghapuskan keburukan. Yang paling pertama dan yang paling utama adalah kata beliau apa? Taubat nasuha. Pernah kita jelaskan arti nasuha ya. Apa nasuha itu? Taubat nasuha, nasih artinya adalah khalis. Apa arti nasih? Khalis. Apa arti khalis? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Apa arti khalis? Air yang nasih, air yang khalis berarti air yang murni, jernih. Demikian pula taubat yang nasuha artinya adalah taubat yang murni. Yang dia inginkan, yang orang ini, orang yang melakukan maksiat ini ketika dia bertaubat, yang dia inginkan hanya satu. Apa yang dia inginkan? Ampunan, maghfirah, afu dari Allah Jalla Jalaluhu, itu saja. Bukan cari muka, bukan yang lain, hanya itu saja yang dia inginkan. Makanya dinamakan taubatnya sebagai taubat nasuha. Taubat nasuha artinya taubat yang murni, taubat yang tulus, taubat yang jernih. Ini nomor satu, taubat. Dan kita diperintahkan ketika melakukan maksiat untuk bersegera menuju ampunan. Bersegera menuju ampunan adalah hakikat taubat. Kemudian setelahnya yang nomor dua, mukaffirah atau kafarah yang kedua, amalan penghapus keburukan yang kedua apa? Setelah taubat maka istighfar. Setelah taubat adalah istighfar. Istighfar di sini tentu dengan lisan dan dengan hati. Dengan lisan dan dengan hati. Lisan mengucap astaghfirullahaladzim, maka hati membenarkan apa makna istighfar, apa makna astaghfirullahaladzim. Ya Allah, aku meminta
ampun kepadamu, engkau zat yang maha agung. Astaghfirullahalazim, aku memohon ampunan kepada Allah, zat yang maha agung, zat yang maha besar. Ini luar biasa doa istighfar, doa yang mengumpulkan permohonan ampunan serta merendahkan diri di hadapan Allah dan penyanjungan yang tinggi kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita pertama memohon ampun, astaghfirullah. Kemudian kita rendahkan diri kita dengan memuji Allah Al-Azim, yang maha agung. Makanya Nabi SAW beliau merutinkan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Terlebih ketika orang banyak dosa, banyak maksiat. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau ditanya, manakah yang afdal, tasbih atau istighfar? Mana yang afdal? Subhanallah wa bihamdi subhan. Ini zikir yang luar biasa agung. Ini pemberat timbangan di hari kiamat. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ini luar biasa. Namun mana yang paling afdal, tasbih atau istighfar? Mana? Sesuai keadaan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, engkau perhatikan baju Anda kalau kotor, apa yang akan Anda lakukan? Dikasih parfumkah atau dicuci? Dicuci. Maka kalau ketika seorang banyak dosa, ketika seorang habis melakukan dosa maksiat, yang lebih afdal baginya bukan subhanallah. Yang lebih afdal baginya adalah astaghfirullah, astaghfirullah. Dia baca itu terus menerus, astaghfirullah. Barangkali mungkin nyangkut beberapa doanya diijabah oleh Allah Jalla Jalaluh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Maka ini kafarah yang keberapa? Yang kedua. Kafarah yang ketiga, di sini beliau sebutkan berbagai macam kafarah. Kata beliau di antaranya adalah dengan kembali kepada Allah. Ini ibadah ya. Kembali kepada Allah, ini amalan hati atau tubuh? Hati atau tubuh? Hati ya. Namanya adalah inabah. Namanya inabah. Jadi orang ketika taubat, berapa amalan yang dia dapatkan? Banyak sekali. Baru mau taubat saja, maka banyak sekali amalan. Pintu-pintu kebaikan Allah bukakan baginya. Sebaliknya ketika dia kekeh dalam dosanya, berapa banyak pintu-pintu kebaikan tertutup. Ketika dia mau taubat, diantaranya dia taubat nasuha. Kemudian dia istighfar. Kemudian dalam hatinya ada rasa takut. Dalam hatinya ada rasa harap. Dalam hatinya ada rasa ingin kembali kepada Allah. Ini semua pahala, pahala, pahala. Dan setiap pahala bernilai berapa? Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu pahala senilai 10 kali lipatnya. Kata beliau, diantaranya adalah dengan cara mengingat dan mencintainya. Takut dan berharap. Al-khawfu war-raja. Takut dan berharap kepada Allah. Sangat butuh kepadanya. Sangat butuh kepada Allah dan kepada rahmat Allah dalam setiap waktu. Termasuk juga kafarah. Apa tadi kafarah? Amalan-amalan penghapus dosa. Berupa harta dan badan fisik yang telah ditentukan oleh syariat. Jadi bisa kita urut tadi di antara kafarah dosa. Yang pertama adalah taubat nasuha. Kemudian yang kedua adalah merutinkan istighfar dengan lisan dan hati. Kemudian yang ketiga adalah dengan kafarah yang lainnya. Dan kafarah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama kafarah muqaddarah. Kafarah muqaddarah maksudnya kafarah, bahasa mudahnya kafarah yang telah ditentukan syariat. Orang ketika berhubungan di siang hari Ramadan, ada kafarahnya enggak? Ada kafarahnya. Atau bisa enggak dia sekedar melakukan amalan-amalan yang dia sukai, bisa enggak dosanya terhapuskan? Enggak bakal bisa. Seorang ketika berburu di saat ihram, ada kafarahnya. Dan kafarahnya telah ditentukan oleh syariat. Maka kafarah muqaddarah, artinya kafarah yang ditentukan syariat, ini ada 4 jenis. Kafarah berupa hewan kurban, kafarah berupa membebaskan budak, puasa, dan sedekah.
Ada 4. Hanya 4. Hanya 4. Kafarah dengan menyembelih hewan kurban. Kemudian kafarah dengan membebaskan budak. Puasa, ini yang paling terkenal ya. Puasa. Kemudian yang terakhir dengan sedekah. Sedekah dengan bentuk memberikan makan. Memberikan makan kepada orang miskin. Ini 4 kafarah muqaddarah. Kemudian kafarah yang kedua adalah kafarah yang mutlaqah. Kalau tadi kafarah yang ditentukan, berarti yang ini kafarah yang tidak ditentukan. Kafarah yang umum. Kafarah yang mutlak. Ini makna dari perkataan penulis, termasuk kebaikan. Ini maksud dari kafarah yang mutlak. Termasuk kebaikan yang dapat menghilangkan kejelekan pula adalah dengan memaafkan manusia. Ini bisa menghapuskan dosa. Dengan berbuat baik kepada seluruh makhluk dari kalangan Bani Adam. Bani Adam di sini maksudnya manusia dan selain Bani Adam. Maksudnya makhluk-makhluk selain manusia. Berbuat baik kepada jin. Gimana berbuat baik kepada jin? Dengan cara menjaga adab. Terutama kepada jin-jin yang muslim. Dengan kalau makan tasmiyah, bismillah. Maka sisa makanan yang menjadi makanan bagi mereka. Tulang-tulangnya akan Allah tumbuhkan daging untuk menjadi bekal untuk jin-jin muslim, itu adab. Ini kebaikan yang bisa jadi ini menjadi sebab Allah hapuskan dosa-dosa kita. Memberi solusi dan jalan keluar dari berbagai kesusahan. Ini yang pernah kita jelaskan dengan cara memberikan solusi langsung atau dengan perantara. Memudahkan orang-orang yang kesulitan serta menghilangkan bahaya dan tugas yang sangat memberatkan untuk pegawainya. Nah, ini kalau kita jadi bos, ketika kita meringankan beban mereka, ini menjadi kafarah. Ini al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana kata Nabi SAW, siapa yang memudahkan urusan muslim, Allah akan mudahkan. Siapa yang menutupi aib muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa yang melepaskan beban berat dari seorang muslim, Allah akan lepaskan beban beratnya di dunia dan di akhirat. Ini sebenarnya tidak sesuai ya. Balasannya tidak sesuai dengan perbuatan. Karena harusnya kalau sesuai dengan perbuatan, balasannya di dunia tidak di akhirat. Tapi Allah Maha Rahim. Allah memberikan berkali-kali lipat kebaikan. Maka ini makna dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan. Demikian pula sabda Nabi SAW. Nah, ini 2 dalil yang menunjukkan adanya kafarah. Apa tadi namanya? Mutlaqah. Kafarah yang sifatnya umum. Di antaranya adalah kata Nabi, salat 5 waktu. Dari satu salat menuju salat yang lain. Dari salat maghrib ke salat isya. Menunggunya berpahala. Menunggunya adalah kafarah. Ya kayak kita ini. Kalau kita jadikan ibadah kita ini ikhlas, mungkin niat kita awalnya hanya sekedar hadir majelis ilmu, tapi tanpa kita sadari ini menjadi kafarah dari dosa yang pernah kita lakukan. Menunggu satu salat dengan salat, antara satu salat dengan salat yang lain. Wal jumu'atu ilal jumu'ah, dari Jumat ke Jumat yang lainnya. Namanya menunggu, ini ibadah apa? Menunggu ibadah hati ya. Mungkin fisik kita di pasar ya, fisik kita di kantor, tapi hati kita merindukan Jumat yang setelahnya. Selesai Jumat kita merindukan Jumat yang setelahnya. Dari Ramadan menuju Ramadan berikutnya. Nah, ini amalan salaf. Ini bukan amalan kita ya. Kita lemah di sini, tapi amalan salaf. Makanya ada perkataan ulama salaf, mereka ketika selesai Ramadan 6 bulan setelahnya apa yang mereka lakukan? Doa agar amalannya diterima. 6 bulan setelahnya, 12 bulan kan? 6 bulan setelahnya, berarti bulan ke-7 mereka lakukan adalah memohon agar diperjumpakan kembali dengan bulan Ramadan. Hati mereka selalu membicarakan tentang Ramadan, Jumatan, kemudian apa? Salat
maghrib, isya, isya subuh dan seterusnya. Maka ini yang dinamakan oleh Nabi SAW sebagai mukaffirat. Apa mukaffirat? Mukaffirat itu penghapus dosa. Lima bainahunna majtunibatil kabair. Selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi ini mukaffirah, ini kafarah atau mukaffirah, boleh kafarah, boleh mukaffirah. Mana yang benar? Dua-duanya boleh ya. Boleh kafarah, boleh mukaffirah. Artinya apa? Amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa. Entah antum sengaja atau tidak sengaja, maksudnya tidak sengaja di sini diniatkan sebagai kafarah atau tidak, intinya antum ikhlas. Maka bisa jadi amalan yang antum lakukan itu tanpa antum sadari menghapuskan dosa. Di antaranya adalah yang disabdakan Nabi SAW, kata Nabi SAW, maukah kalian aku tunjukkan terhadap amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa, mengangkat derajat sekaligus ya di sisi Allah. Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Maka kata Nabi adalah isbaghul wudu alal makari, menyempurnakan sapuan wudu dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang kita tidak senangi, dalam kondisi yang jiwa kita tidak suka. Biar saja jiwa kita tidak suka, tapi kita paksa untuk suka. Ketika malam hari bangun tidur tidak suka untuk ambil wudu, sukanya adalah lanjut ngorok, lanjut tidur, tapi kita paksa, maka ini pahalanya luar biasa. Pahalanya bukan hanya pahala wudu, tapi pahalanya pahala mukaffirah. Pahalanya pahala pengangkat derajat dan memperbanyak langkah kaki menuju masjid. Kalau bisa jalan kaki, jalan kaki. Susah ya dari rumah ke MHI jalan kaki. Kalau misalkan masjidnya jarak 100 meter, 200 meter, maka jalan kaki. Wa intidharu shalah ba'da shalah, menunggu salat ke salat yang lain, bahkan kata Nabi SAW, inilah yang disebut ribat. Ini yang disebut sebagai ribat fi sabilillah, menjaga garis pertahanan antara kita dengan musuh di jalan Allah. Musuhnya di sini siapa? Bisa jadi setan dari manusia, bisa jadi setan dari kalangan jin ya. Kemudian kata beliau, dan betapa banyak nas-nas dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa maghfirah, ampunan, merupakan balasan dari berbagai jenis amalan ketaatan. Ini banyak sekali dalil yang menunjukkan amalan bisa menjadi kafarah. Amalan sekaligus kafarah. Termasuk perkara yang menjadi sebab Allah menghapus kesalahan, dosa, adalah dengan terjadinya berbagai macam musibah. Musibah itu penghapus. Musibah itu kafarah. Musibah itu penghapus dan musibah itu kafarah. Kata beliau, karena sesungguhnya tidaklah menimpa seorang muslim mukmin berupa keresahan, hatinya gelisah, gangguan, hingga seonggok duri yang menusuknya, kecuali pasti Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya dengan sebab derita yang dia terima tersebut. Musibah yang dia rasakan itu bisa juga berupa hilangnya barang yang dia cintai, orang yang dia sayangi, atau menimpa dirinya sesuatu yang tidak dia sukai pada badannya, hatinya, hartanya, internal atau eksternal dirinya. Akan tetapi musibah, tapi beliau mengingatkan di sini, meskipun musibah itu kafarah, tapi ingat, musibah itu terjadi bukan karena perbuatan manusia. Maknanya apa? Sekalipun kita tahu musibah itu kafarah, maka jangan kita mengharapkan penghapusan dosa melalui jalur musibah. Musibah ada di tangan Allah Jalla Jalaluh, bukan di tangan hamba, bukan di tangan manusia. Makanya Nabi tidak menganjurkan kita, memerintahkan kita untuk banyak-banyak meminta musibah. Meskipun musibah kafarah, tapi Nabi memerintahkan kita untuk banyak-banyak melakukan amalan yang bisa menjadi kafarah. Apa ada orang yang minta musibah? Ada nggak orang yang minta musibah? Ya mungkin saking banyaknya menggunungnya dosa misalkan, dan dia sulit untuk beramal dalam kondisinya yang tua misalkan, maka tidak ada jalan lain selain dari minta banyak-banyak musibah. Dia minta musibah. Misalkan yang terjadi di zaman Nabi SAW, dan ini pernah kita ceritakan.
Pernah terjadi di zaman Nabi SAW, ada sahabat yang badannya berubah menjadi kurus, kering kerontang, benar-benar kering kerontang. Rambutnya yang dahulu hitam berubah beruban. Semua rambutnya, rambut kepala, rambut jenggotnya, semua berubah putih. Beruban semuanya. Maka Nabi melihat ada kejanggalan. Dan Nabi pun bertanya kepada orang tersebut, apa yang sebenarnya dia minta kepada Allah? Nah, ini selalu Nabi SAW di sini mengajarkan kepada kita, ketika ada satu hal yang terjadi dalam diri kita atau pada apapun, pada ekonomi negara misalkan, yang beliau lihat adalah apa yang sebenarnya terjadi. Dosa apa yang kamu lakukan? Apa doa yang kamu panjatkan kepada Allah? Selalu dikaitkan dengan siapa? Allahu Jalla Jalaluh. Dengan dosa yang kita lakukan, kezaliman yang kita lakukan. Harga misalkan harga naik, gak jelas. Siapa yang salah? Hah? Siapa yang salah? Pemerintah. Nah, meskipun pemerintah salah, tapi yang salah ya antum. Antum ya ana termasuk juga. Karena kezaliman yang kita lakukan. Karena itu diantara nama Allah adalah Al-Musa'ir. Al-Musa'ir ini sah nama Allah. Sahih nama Allah. Apa Al-Musa'ir? Zat yang maha menentukan harga. Makanya Nabi ketika diminta oleh sahabat agar menentukan harga pasar, Nabi tidak mau. Karena boleh jadi Nabi naikkan harga maka menzalimi konsumen. Boleh jadi Nabi menurunkan harga maka menzalimi penjual. Nabi tidak mau. Karena Allah adalah Al-Musa'ir. Allah menentukan semua nilai. Bukan hanya harga barang, tapi harga manusia. Ada harga manusia yang nilainya seperti emas. Ada manusia yang nilainya seperti uranium mungkin. Ada. Kata Nabi SAW, an-nasu al-ma'adin. Manusia itu ibarat barang tambang. Ya, ada manusia emas nilainya Masya Allah. Akhlaknya luar biasa. Akalnya cerdas. Semua kebaikan terkumpul pada ibarat emas. Ada manusia yang mungkin seperti tambang pasir ya. Yang nilainya nggak seberapa, nilainya apa ada. Itu takdir Allah. Bisa antum merubah? Nggak bisa antum merubah. Itu takdir Allah. Maka ini menunjukkan Allah adalah Al-Musa'ir. Di sini Nabi SAW bertanya kepada orang ini, apa yang salah darimu? Apa yang kamu doakan kepada Allah untuk dirimu? Maka dia berdoa, ternyata ya Allah, kalau seandainya engkau akan mengazabku, maka jangan azab aku di akhirat. Karena orang ini pernah mendengar Nabi bersabda, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan segerakan hukumannya di mana? Di dunia. Tidak di akhirat luar biasa. Tapi di dunia segerakan hukumannya. Orang ini dengar. Maka orang ini pun meminta kepada Allah, berdoa, ya Allah, kalau engkau ingin mengazab diriku, jangan di akhirat. Tapi segerakan azabnya di dunia. Secara zahir doa ini Masya Allah ya. Doa ini Masya Allah. Secara zahir. Tapi ternyata salah. Karena ukuran salah dan benar bukan perasaan kita. Tapi apa keputusan Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, subhanallah. Ini dalil takjubnya Nabi SAW. Takjub maksudnya herannya Nabi SAW. Tidak boleh kayak gitu. Subhanallah. Innaka la tutiquh. Kamu nggak akan mungkin mampu. Kamu nggak akan mungkin sanggup. Kenapa kamu tidak berdoa, ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa kamu nggak berdoa, ya Allah, berikan kebaikan bagiku di dunia, di akhirat, dan jauhkan diriku dari azab neraka jahanam. Itu doanya. Maka di sini beliau menjelaskan, meskipun musibah itu kafarah, jangan minta musibah. Ya kalau musibah datang ya disabari, disyukuri kalau bisa. Alhamdulillah kafarah. Tapi kalau tidak datang jangan diminta. Jangan diminta. Maka Nabi SAW menganjurkan kita untuk banyak-banyak beramal dan tidak banyak meminta bukan tidak banyak ya. Dan jangan meminta musibah. Kata beliau, kemudian setelah Nabi SAW menyebutkan tentang hak Allah, yakni wasiat untuk bertakwa yang meliputi berbagai perkara akidah di dalam agama beserta amalan-amalannya secara lahir dan batin, kemudian beliau bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Artinya apa? Dan berakhlaklah,
engkau di hadapan manusia dengan akhlak yang hasan, dengan akhlak yang baik. Meskipun akhlak yang baik itu masuk dalam ketakwaan ya. Masuk apa enggak masuk? Masuk ya. Takwa, apa arti takwa? Ingat apa enggak ingat? Apa arti takwa? Menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Termasuk perintah Allah adalah berakhlak mulia. Itu sudah masuk dalam ketakwaan. Namun Nabi jelaskan, Nabi sebutkan kedua kalinya. Tadi kita jelaskan bahwasanya akhlak yang baik itu adalah bagian dari ketakwaan. Namun dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan akhlak yang baik secara terpisah. Dan kalau dalam bahasa Arab ada namanya balaghah ya. Dan di dalam balaghah ada yang namanya ilmu yang berbicara tentang makna-makna yang terkandung dalam ucapan orang Arab. Dan di dalam ilmu ma'ani ada yang namanya adzikru wal hadzfu. Terkadang ada penyebutan yang diulang dengan tujuan. Di antara penyebutan yang diulang seperti misalkan ayat hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah semua salat, termasuk diantaranya salat asar ya. Was salatil wusta, dan jagalah salat asar. Jadi Allah sebutkan salat asar 2 kali. Sebagaimana firman Allah yang lainnya, tanazzalul malaikatu warruh. Turun malaikat, turun juga Ruhul Kudus. Siapa Ruhul Kudus? Jibril. Jibril bukan malaikat. Jibril dari mana? Dari malaikat atau dari jin? Dari malaikat. Kenapa Allah sebutkan secara terpisah? Menunjukkan keagungan zat tersebut. Menunjukkan keagungan malaikat Jibril, menunjukkan betapa agungnya salat yang wusta. Salat yang pertengahan, yaitu salat asar. Demikian pula di sini Nabi SAW menyebutkan akhlak secara khusus. Kenapa? Menunjukkan agungnya akhlak manusia. Akhlak itu luar biasa. Bahkan dalam sabda yang lain Nabi katakan, taqwallah husnul khuluq. Takwa kepada Allah itu hakikatnya adalah dengan berakhlak baik. Orang ketika berakhlak dengan baik, maka dia pada hakikatnya sedang bertakwa kepada Allah. Ini menunjukkan betapa agungnya nilai akhlak. Akhlak mulia itu bagian dari ketakwaan. Dan kenapa disebut secara terpisah? Kenapa? Karena ini sekaligus menjadi pengingat banyak orang bahwasanya takwa itu bukan hanya menjaga hubungan dengan Allah saja. Kan banyak tuh orang tidak sadar. Apalagi orang yang sudah, Masya Allah, nilai ketakwaannya, nilai kesalehannya, nilai tauhidnya sudah mencapai langit misalkan. Masya Allah, luar biasa. Nilai tauhidnya luar biasa, akhlaknya, ketakwaannya luar biasa, tapi akhlaknya kepada istrinya nol besar. Istrinya dia telantarkan demi bisa iktikaf. Anaknya dia tidak pedulikan demi bisa menghadiri kajian misalkan. Demi bisa sholat jamaah misalkan. Ini kurang. Hadis ini mengingatkan kepada kita bahwasanya takwa itu bukan hanya sholatnya. Tapi takwa itu bagaimana ketika kita sholat lalu mempercepatnya ketika hendak turun hujan. Ini akhlak. Akhlak kepada jamaah. Ketika kita sholat itu takwa. Tapi takwa itu bukan hanya sholat. Takwa itu juga mencakup bagaimana caranya ketika kita menjadi imam, mempercepat, mempersingkat sholat ketika ada jamaahnya orang yang sudah tua, itu akhlak. Bagaimana kita mempercepat sholat saat mendengar anak menangis dengan memperhatikan perasaan ibunya yang ditangisi oleh anaknya. Itu namanya takwa. Semua ini takwa. Banyak orang tidak sadar. Banyak orang tidak sadar kalau takwa itu bukan hanya memperbanyak sholat, memperbanyak sujud, tapi takwa itu juga dengan baik kepada istri. Berubah menjadi anak-anak ketika bermain dengan anak-anak itu takwa. Kita berubah jadi anak-anak mungkin ya, tapi tidak di hadapan jamaah yang lainnya. Antara kita istri dan keluarga saja, kita berubah menjadi anak-anak, kita berubah jadi kuda misalkan. Anak naik di atasnya, kita berubah jadi monyet misalkan.
anak bermain bersama kita. Sebagaimana dahulu sahabat yatasabbah, berubah menjadi anak-anak ketika bermain dengan anak-anak. Bahkan ini bagian dari ketakwaan dan pengamalan hadis, anzilun nasa manazilahum. Posisikan manusia sesuai dengan posisinya. Kalau anak-anak ya main dengan anak-anak, main dengan bahasa anak-anak. Dan ini banyak orang yang tidak sadar. Jadi mudah saja ketika orang ditanya siapa orang yang bertakwa, orang yang menjaga hak Allah dan orang yang sekitarnya. Kalau seandainya ada orang yang menjaga hubungan dengan Allah tapi hubungannya sama anaknya tidak baik, hubungan sama orang tuanya tidak baik, sama istrinya rusak, maka Anda bukan orang yang soleh. Anda bukan orang yang bertakwa kepada Allah. Ya simpelnya seperti itu penjelasannya. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, awal dari akhlak yang baik adalah dengan menahan gangguan terhadap mereka, maksudnya manusia, dari berbagai macam sisi, memaafkan segala perbuatan buruk dan gangguan-gangguan mereka terhadapmu, bergaul dengan baik kepada mereka dalam ucapan maupun perbuatan, dan yang paling istimewa adalah sikap toleransi kepada manusia, sabar kepada mereka, tidak merasa jenuh kepada mereka, wajah berseri-seri, ucapan lembut, perkataan yang indah, yang menyenangkan teman duduk, membuat hati mereka senang, menghilangkan ucapan yang bisa menyusahkan mereka, sampai akhir. Bahkan termasuk bercanda di dalamnya. Jadi kalau kita hanya membalas kebaikan dengan kebaikan, ini bukan hakikat akhlak yang baik. Ini apa namanya? Mukafaah ya. Ini mukafaah. Mukafaah itu balas budi. Bukan akhlak, itu bukan standar akhlak yang baik. Standar akhlak yang baik itu bahkan ketika kita diganggu, maka kita bersabar. Ketika kita diganggu, maka kita bersabar. Meskipun bersabar ini bukan wajib ya. Bersabar wajib apa sunnah hukumnya? Kalau kita diganggu, maka boleh nggak kita membalas? Boleh. Maka bersabar bukan kewajiban, pilihan. Tapi kita lebih milih untuk bersabar. Ini baru akhlak yang mulia. Ini akhlak yang luar biasa. Bersabar itu sunnah. Kemudian di antara akhlak yang baik adalah bersenda gurau dengan obrolan yang ringan, kemudian saling menyapa dengan salaman, lalu kemudian mengucapkan candaan, 1-2 candaan yang ringan, obrolan yang itu termasuk ketakwaan. Sebagaimana Nabi SAW bercanda. Bahkan para sahabat yang di antara mereka ada yang sifat dan wataknya keras. Ya, sebagian di antara sahabat badui. Keras ya, pergaulannya bukan lagi sama manusia, tapi sama binatang ternak. Keras luar biasa. Maka mereka heran ketika melihat Nabi bercanda. Anta tumazih ya Rasulullah, engkau bercanda ya Rasulullah. Kata Nabi, iya. Saya bercanda wala amzahu illa haq. Nabi tidak bercanda kecuali dengan candaan yang benar, yang jujur. Tidak ada kedustaan di dalamnya. Tidak ada penghinaan kepada yang lain. Intinya inilah ketakwaan, yaitu dengan menjaga akhlak. Kata beliau, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan merealisasikan. Apa realisasi? Mewujudkan ketakwaannya dan bergaul dengan manusia yang beraneka ragam dengan akhlak yang baik, sungguh dia telah mendapatkan kebaikan seluruhnya. Demikian juga bergaul dengan manusia itu bukan kewajiban, tapi itu sunnah yang luar biasa. Kata Nabi SAW, al-mu'min alladzi yukhalitun nas khair. Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia, bergaul dengan orang-orang kampung, itu bukan perkara yang mudah ya. Bahkan sebagian ada yang merokok, sebagian ada yang main musik, sebagian ada yang syirik. Tapi kita gauli, kita tetap temani, kita tetap datang saat kumpul. Itu bukan hal mudah. Tapi itu bukan kewajiban, itu sunnah. Sunnah yang luar biasa. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khair, kata Nabi. Menunjukkan bukan kewajiban, tapi itu sunnah yang luar biasa. Itu baru menunjukkan kita, nilai kita sebagai seorang yang beriman. Kata Nabi, mukmin yang bergaul dengan manusia sabar, modalnya harus sabar, itu lebih baik daripada mukmin yang introvert ya. Mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas akhlak mereka. Lebih baik mukmin yang bergaul dengan beraneka ragam manusia dengan akhlak yang baik. Kata beliau, sungguh dia telah mendapatkan kebaikan seluruhnya.
karena dia telah melaksanakan hak Allah beserta hak hamba Allah, dan karena dia termasuk orang yang berbuat ihsan kepada Allah dan berbuat ihsan kepada hamba Allah. Ihsan ada dua, ihsan kepada Allah, ihsan kepada makhluk. Ihsan kepada Allah dengan anta'budallaha ka'annaka tara, ihsan kepada makhluk yaitu dengan akhlak yang baik, akhlak yang benar. Maka ini hakikat ketakwaan yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang menjadi catatan, meskipun kita sering kali mendengar nasihat ketakwaan, terutama dari para asatidzah, terutama dari para khatib pada mimbar-mimbar Jumat, kan rutin itu apa? Usikum bitaqwallah. Khatib berwasiat agar kalian bertakwa kepada Allah setiap Jumat, bolak-balik. Bahkan mungkin kajian wasiatnya takwa kepada Allah, bolak-balik. Betapa banyak orang yang mewasiatkan ketakwaan, namun dengar nasihat Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau katakan, usika bitaqwallah alladzi la yaqbalu ghairaha. Aku nasihatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah. Allah tidak mau menerima selain takwa. Yang Allah inginkan hanya takwa. Kata beliau, fa innal wa'idhina fiha katsir. Orang-orang yang menasihati ketakwaan itu banyak jumlahnya. Wal 'amilina biha qalil. Namun yang mau mewujudkan, kalau bahasa penulis ini, merealisasikan ketakwaan banyak apa sedikit? Sedikit, sedikit sekali. Yang mengumpulkan hak Allah dengan hak manusia itu sedikit sekali. Sebagian mungkin ada yang menjaga haknya, hubungannya dengan Allah luar biasa, tapi tidak menjaga hubungannya dengan manusia. Sebaliknya, sebagian kebalikannya, menjaga hubungan dengan manusia luar biasa, tapi syiriknya zalimnya kepada Allah dengan perbuatan syiriknya, syirik besar, syirik kecil, meninggalkan kewajiban, melalaikan kewajiban, melakukan yang dilarang, itu luar biasa. Maka ini salah, ini juga salah. Yang benar adalah yang paling tengah. Ahlus sunnah pertengahan, yaitu dengan menjaga hak Allah plus sekaligus hak manusia. Allahu alam. Ini yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan wasiat Nabi, wasiat ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua pribadi-pribadi yang bertakwa dengan takwa yang benar, ya, bukan hanya takwa di lisan, namun juga takwa di hati dan takwa di anggota tubuh. Dan semoga Allah Jalla Jalaluhu menutup semua urusan kita dengan kebaikan dan menutup usia kita dengan husnul khatimah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.